Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Tama. Saya adalah mahasiswa S2 PJJ Program Studi Penelitian Evaluasi Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan tugas yang diberikan kepada kami dengan pertanyaan, apakah kamu pernah mengalami kegagalan dan bagaimana kamu bisa bangkit dan sukses? Setiap manusia tentu pernah mengalami kegagalan atau memiliki masalah dalam kehidupan. Begitu juga yang terjadi pada diri saya memiliki keinginan untuk mengikuti pendidikan S2 yang keinginan tersebut sempat tertunda. Ada beberapa fase yang terjadi dalam kehidupan saya yang perlu saya ceritakan pada kesempatan ini, mengapa keinginan untuk mengikuti pendidikan S2 itu sempat tertunda. Fase pertama adalah fase di mana ketika saya baru lulus dari pendidikan S1 yang alhamdulillah saya selesaikan di Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan kurikulum teknologi pendidikan. Fase itu saya sebut sebagai fase sebelum bekerja. Pada fase ini, faktor yang menyebabkan keinginan saya tertunda yang pertama adalah faktor ketidakadaan biaya untuk melanjutkan pendidikan S2. Karena pada saat itu kondisi ekonomi keluarga orang tua sangat tidak memungkinkan. Dengan saya lulus S1, itu merupakan suatu mukjizat, suatu yang cukup membanggakan bagi saya dan keluarga. Kemudian yang kedua adalah saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya dengan mencari pekerjaan yang bisa menghidupi saya dan mengangkat harkat dan martabat keluarga. Fase tersebut alhamdulillah sudah saya lalui ketika saya diangkat menjadi pegawai negeri sipil yang berdinas di pemerintah Kabupaten Belitung Timur sebagai seorang guru. Fase yang kedua dalam kehidupan saya adalah fase setelah bekerja dan berkeluarga. Pada fase ini saya juga belum bisa mengikuti pendidikan S2 yang menjadi cita-cita saya. Karena pertama kesibukan kerja, kemudian yang kedua saya harus mengurus keluarga. Yang pada saat itu anak-anak saya masih sangat kecil-kecil yang masih membutuhkan sangat perhatian dari saya. Kemudian yang ketiga pada saat itu ekonomi yang belum stabil karena banyaknya kebutuhan-kebutuhan hidup yang harus terpenuhi yang membuat saya mengurungkan niat untuk melanjutkan pendidikan ke S2. Kemudian yang keempat, bagi kami yang ada di daerah ini, akses pendidikan yang sulit itu menjadi salah satu faktor utama bagi kami untuk tidak melanjutkan pendidikan ke S2. Karena ketika kami melanjutkan pendidikan berarti kami harus meninggalkan pekerjaan, meninggalkan keluarga, dan meninggalkan segala urusan kami. Oleh karena itu, akses pendidikan yang sulit menjadi salah satu faktor tersendiri bagi kami yang berada di daerah, apalagi kepulauan seperti Belitung. Kemudian fase selanjutnya adalah fase ketika kesempatan itu datang. Kesempatan itu datang kalau saya pribadi mungkin diawali dengan doa.
yang diijabah oleh Tuhan. Karena pada tahun 2025 sekitar bulan Juli saya mengantarkan putra saya untuk melanjutkan studi di Universitas Negeri Yogyakarta. Pada saat itu ketika saya menunggu putra saya untuk tes di depan sebuah gedung pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, di situ terbesit dalam hati saya untuk bisa melanjutkan pendidikan S2 yang merupakan cita-cita saya yang sempat tertunda. Namun kembali itu menjadi hal yang mustahil bagi saya mengingat pendidikan S2 itu mengharuskan saya untuk meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan, dan meninggalkan segala macam aktivitas saya di daerah. Kemudian di bulan Agustus, doa yang pernah saya panjatkan itu ternyata diijabah oleh Tuhan, yaitu dengan adanya sosialisasi yang disampaikan oleh Sekolah Pascasarjana pada waktu itu bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung untuk menggulirkan sebuah program PJJ yang bisa mengakomodir kebutuhan bagi mereka yang ingin mengikuti S2 tanpa harus meninggalkan pekerjaan, meninggalkan keluarga, dan berbagai urusan. Nah, ini merupakan kesempatan yang datang dari UNY dan ini saya anggap sebagai jawaban dari keinginan saya untuk mengikuti S2 yang sempat tertunda. Nah, kesempatan ini tentu tidak akan saya sia-siakan. Saya akan berusaha untuk mencari informasi ini sebanyak-banyaknya. Dan alhamdulillah pihak UNY dalam hal ini Sekolah Pascasarjana melaksanakan beberapa kali sosialisasi. Bahkan mereka dalam hal ini Pak Direktur Profesor Sis itu datang ke Belitung untuk menjelaskan secara gamblang tentang program ini. Dan ini merupakan sebuah hal yang sangat membahagiakan dan mengembirakan bagi kami, terutama kami yang punya keinginan untuk mengikuti program pendidikan S2. Dan kesempatan itu juga datang ketika kami makan malam bersama dengan Prof. Sis, karena kebetulan saya termasuk di dalam keluarga alumni UNY, sehingga kami berkesempatan untuk berkomunikasi langsung dengan Prof. Sis dan kawan-kawan yang ada di dalamnya. Dan ini semakin menguatkan tekad dan kemauan saya, keinginan saya untuk mengikuti pendidikan S2 dengan program PJJ di Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, namun persoalan lain muncul karena saya adalah pegawai negeri sipil. Untuk hal-hal pendidikan dan kedinasan saya harus berkonsultasi dengan instansi terkait, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan BKD. Kemudian saya melakukan koordinasi dengan mereka dan alhamdulillah jawaban mereka sebenarnya cukup memuaskan bagi saya. Artinya mereka tidak berkeberatan untuk memberikan izin kepada saya mengikuti program S2, apalagi program S2 yang dilakukan ini didasarkan pada biaya sendiri sehingga tidak membebankan pada anggaran daerah. Dan mereka juga memberikan spot yang cukup baik bagi kami untuk melanjutkan pendidikan. Cuman yang menjadi persoalan pada waktu itu mereka belum bisa memastikan bahwa regulasi yang ada ini bisa mendukung kegiatan pendidikan S2 saya. Karena nantinya tentu mereka
harus melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap ijazah yang akan dikeluarkan. Dan inilah persoalan yang belum bisa mereka putuskan. Nah, pada saat itu kami beberapa dengan teman-teman yang berada di Kabupaten Belitung Timur berupaya untuk mencari informasi berkenaan dengan bagaimana pengakuan ijazah yang akan kami peroleh nanti. Dan ini sempat menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk saya dan kawan-kawan apakah melanjutkan atau tidak. Nah, kemudian dari hasil diskusi tersebut kami berkesimpulan apapun yang terjadi kami harus tetap mengikuti program pendidikan S2. Mudah-mudahan kami berharap regulasi ke depan itu akan berubah. Dan angin segar itu pun datang ketika sosialisasi yang dilakukan oleh Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung, dan saat itu juga dihadirkan Kepala BKD Kabupaten Belitung memberikan angin segar bahwa ke depan regulasi yang ada sekarang kemungkinan berubah dan mereka yang mengambil pendidikan S2 itu akan dipermudah di dalam soal perizinan birokrasi dalam pengurusan ijazah. Nah, ini sebuah motivasi tambahan bagi kami untuk meyakinkan dan meluruskan niat kami untuk kuliah S2 di UNY. Kemudian motivasi dari dalam juga harus kami tumbuhkan, terutama saya pribadi, agar keraguan-keraguan seperti itu tidak menjadi faktor penghambat bagi saya untuk melanjutkan pendidikan di S2. Nah, dari apa yang saya lakukan dan saya pernah alami tersebut, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwa Tuhan selalu punya skenario terindah bagi hambanya dengan cara yang tidak pernah diduga. Apa yang mustahil bagi kita akan mudah bagi Tuhan ketika Tuhan berkehendak. Yang kedua, jangan mudah menyerah, karena di balik kesulitan insya Allah ada kemudahan. Selama manusia itu berusaha, insya Allah di situ ada jalan. Yang ketiga, jangan takut gagal, karena kegagalan itu adalah pintu gerbang keberhasilan. Ketika kita bisa mengambil pelajaran dari kegagalan tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf lebih kurangnya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.